Iya. Coba lah. Coba. Mas, siapa sih? Pelan. Pelan. Siapa penerima tahu? Saya. Oh ada, ini enggak ada. Ada di sana.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perayaan Natal Remaja Dana Poso Bulung HKBP Tamarunang 2021. Terima kasih kepada jemaat dan tamu undangan yang sudah hadir dalam perayaan Natal kami pada malam hari ini. Sungguh sukacita yang luar biasa sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama bersukacita dan merayakan hari kelahiran Juru Selamat. Adapun tema Natal kita pada tahun ini adalah Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Serta subtema melalui sukacita Natal Remaja Dana Poso Bulung, mari menyatakan kasih Kristus dan menjadi teladan kepada sesama. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, yang kedua barisan prosesi. Acara selanjutnya kata-kata sambutan dan kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah Natal. Acara selanjutnya ucapan terima kasih dari Ketua BPH Naposo Bulung HKBP Tamarunang, dan acara selanjutnya makan malam. Kita akan masuk dalam acara berikutnya yaitu barisan prosesi. Untuk itu, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Barisan prosesi memasuki ruangan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan, yaitu yang pertama dari Ketua Panitia Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang 2021 kepada Saudara Niko Silitonga, dipersilahkan. Shalom. Yang terhormat Amang Pendeta Ucok Fernando Tasoid selaku pemimpin Jemaat HKBP Tamarunang. Yang terhormat Amang Inang Parhalado HKBP Tamarunang. Yang terhormat orang tua kami Punguan Ama Ina HKBP Tamarunang. Yang terkasih undangan dari Remaja Naposo Bulung HKBP Raja Wali.
dan yang saya banggakan yaitu remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada hari ini kita dapat bertemu merayakan hari kelahirannya melalui perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang 2021. Tema Natal pada tahun ini yaitu Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, di mana melalui tema ini kami, khususnya remaja Naposo, diingatkan untuk selalu menyatakan kasih Kristus dan menjadi teladan bagi sesama, terlebih di era pandemi seperti sekarang ini. Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih untuk Amang Pendeta dan Amang Ina Parhalado untuk support dan bimbingannya kepada kami, untuk orang tua kami, dan serta semua pihak yang membantu kami dalam persiapan merayakan Natal pada tahun ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dari acara serta tutunan kata dari kami semua. Saya mewakili teman-teman mengucapkan Selamat Natal 2021 dan menyongsong Tahun Baru 2022. Jika boleh ada satu pantun yang akan saya sampaikan, yaitu jalan-jalan ke kota Penang, jangan lupa membeli benang. Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang penuh sukacita dan penuh kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih untuk kata sambutan dan pantun dari Ketua Panitia Natal. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan berikutnya yang mewakili orang tua kami, yaitu Amang Dr. Andes M. Panjaitan. Kami persilahkan. Shalom. Boras. Nah, hormati kami Amang Padita, pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang, Amang Padita Utasoit. Nah, hormati kami Hamuna Amanami, Inanami Perhalado ni Huriatta. Nah, hormati kami Punguan Ama, Punguan Ina, yang kami banggakan, Naposo Bulung HKBP Tamarunang dan Remaja, dan juga Naposo Bulung HKBP Raja Wali yang turut bersama-sama dalam malam ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya pada kita pada malam hari ini, di malam Pranatal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Satabima dihita ama au didok mewakili orang tua. Ini secara kebetulan mungkin saya karena cepat datang. Nah, kami sebagai orang tua merasa bangga atas pernyataan sikap daripada Naposo Bulung dan Remaja yang membuat subtema melalui sukacita Natal Remaja Naposo Bulung, mari menyatakan kasih Kristus dan menjadi teladan kepada sesama. Pernyataan sikap dari Naposo Bulung ini dan Remaja, teladan sesama, bukan hanya suatu perkataan, tapi kami orang tua mengharapkan jadilah teladan dalam kesederhanaan sebagaimana Yesus Kristus lahir dengan penuh kesederhanaan. Jadilah teladan dalam bersikap terhadap sesama manusia, terhadap orang tua, terhadap teman-teman Naposo Bulung dan adik-adiknya remaja dan sekolah minggu. Jadilah teladan di dalam perbuatan, jadilah teladan di dalam kebersamaan dengan arah yang baik.
dan jadilah teladan dalam ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak kami yang kami banggakan, Naposo Bulung dan remaja, kami himbau, kami harapkan bahwa anak-anak kami, Naposo dan remaja HKBP Tamarunang mampu menggunakan fasilitas kalian yang ada sama kalian untuk bagi yang sudah bekerja menambah wawasannya. Contoh, handphone kalian jangan main game, jangan cuman Facebook, tapi bisa di situ semua ada ilmu untuk menambah wawasan. Demikian juga anak-anak kami yang masih kuliah ataupun pelajar, jadilah menggunakan fasilitasnya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui fasilitas yang ada. Hiduplah dalam kesederhanaan. Itulah pesan kami orang tua. Semoga di tahun 2021, di akhir tahun 2021 dan tahun 2022 yang akan datang, anak-anak kami Naposo dan remaja HKBP Tamarunang menjadi yang excellent. Setuju? Setuju. Iya, harus begitu. Apalagi di era 4.0 maupun startup sekarang, haruslah yang menjadi yang terbaik. Jadilah anak-anak HKBP, anak-anak NHKBP dan remaja Tamarunang menjadi yang terbaik di tahun 2022. Shalom, terima kasih. Kepada orang tua kami, Amang Dr. Andus M. Panjaitan, diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dewan Koinonia kepada Inang Situa Sigalingging, dipersilahkan. Shalom. Horas madihita saluhutna. Pertama-tama saya katakan untuk remaja Naposo beserta orang tua, udah kemajo, kita katakan dulu Selamat Hari Natal. 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 Puji Tuhan, itulah suara kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jadi pertama kami ucapkan Maulaya tema tutu dituhata perdenggan bahasa ala asido tolong nirohana dohot waktu na bersahabat pada saat ini ilihat do dihita tutu kesempatan untuk roh tu gerijaun. Jadi perjolo Maulaya tema tutu tu amanami amang uluan ni huriata HKBP Tamarunang di dongan Dewan Diakoni Marturia doho di dongaku situa na mangaleho tutu kesempatan untuk boleh bernatal, memuliakan nama Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan secara tatap muka. Ini adalah yang pertama-tama dalam, bukan yang pertama ya, pada saat 2020 Natal 20 kita memang sudah tatap muka untuk remaja Naposo. Puji Tuhan, boido tutu merdalan dengan di 2020 sada di pertemuan, namun 3 bulan kalau tidak salah kita mulai lagi di bulan Maret kembali kita beribadah seperti dengan secara prokes. Maulaya tema tutu dituhata dang alani gogota tutu di HKBP Tamarunang mangulado akka perhalado di bagasan serep niroha mangido hagugon tutuhoni
Molo nahuboto sampai sekarang kita boleh sehat jemaat HKBP Tamarunang dina mangaliwati tutu COVID-19, namun kita berjuang dengan doa holat tangiang do tutu amang inang natabain idu haguguta na salilingon alai ditikyon dohonon nami do hamis yan dewan koinonia dinamardela tutu akka program tung asi do tolong ni rohani Tuhani do tutu namang rupi hita namang alay dihita dalan dang alani gugutta dang alani malotta terlumubi ma di remaja Naposo HKBP Tamarunang. Tentu natalon bukan karena kuat kalian, bukan karena kebolehan kalian, tetapi Tuhanlah yang menguatkan kalian dan boleh kalian berjalan seperti begini. Itu adalah dukungan orang tua, tidak lepas dari orang tua. Jadi maulate mah dituhata bu itu tu berdalan ulau tahun nang di Naposo HKBP Makassar maulate di kehadiran muna di Tikion bu itu tu hita rap mernatal ya dalam keadaan sehat. Kita yakin dan percaya apa yang kita perbuat ini bukanlah karena kebolehan kita, tetapi karena kuat kuasa Tuhan Yesus terhadap kehidupan kita di dalam menjalani COVID-19 ini. Maulate ma dituhata, maulate ma nang diluan ni Huria na selalu mendukung, mensupport sudi akaulauta dengan cara yang mendukung, bukan apa yang kita mau kita perbuat dengan baik. Selalu pimpinan kita itu pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang selalu yang terbaik. Puji Tuhan, semoga keluarga amang uluan ni Huria HKBP Tamarunang selalu ada damai sejahtera, terpimpin di dalam keluarga, terlebih anak-anak, istri. Tuhan ma sudi nama dongani pimpinan HKBP Tamarunang. Maulate matutu dihita di Tikion, di sudi naro di Tikion say hipas maita salutna sehat karena waktu ini memang bersahabat dengan cuaca. Kalau tadi kita bilang bagaimana dengan Natal sore hari nanti atau malam hari, saya bilang Tuhan akan memberi kesempatan. Saya yakin dan percaya itu yang terjadi pada saat ini. Maulate madihita salutna, diamanami, inanami, dong aku parhalado terlebih di Naposo bulung, doh di amanami amang pedita huta soit. Maulate. Itulah tadi beberapa kata sambutan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk Ketua Panitia Natal, perwakilan orang tua, serta Dewan Koinonia untuk kata sambutan serta pesan-pesan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah Natal. Namun sebelum itu kami menghimbau kesediaan dari jemaat untuk menonaktifkan untuk jemaat serta tamu undangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita tinggalkan sejenak segala aktivitas kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita mengambil saat teduh sejenak. Untuk membuka ibadah kita, mari kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita untuk menyambut kelahirannya. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian, hai dunia, gembiralah.
bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyala atasmu. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahayanya bulan tidak memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah pencipta, pemelihara dan penyelamat hidup kami, Engkau agung dalam segala karyamu dan benar dalam segala tindakanmu. Orang-orang yang telah Engkau tebus memuji dan membesarkan namamu. Hadirlah dalam persekutuan kami pada saat ini dan sertai kami dalam melanjutkan hari-hari hidup kami. Biarlah kasih Tuhan semakin nyata melalui perbuatan kami, agar namamu semakin dimuliakan dan keberadaan kami benar-benar menjadi berkat bagi sekeliling kami. Mampukan dan layakkan kami melalui pengasihan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Seperti Engkau
mendengarkan kor puji-pujian dari Remaja Naposo HKBP Tamarunang. Allah menciptakan dunia dengan indahnya, gelap yang tak berujung kini telah disinari, terang abadi, dan seluruh ciptaannya bersorak-sorak memuji Allah penciptanya. Bagaimanakah penciptaan Allah bisa terjadi? Mari kita saksikan fragmen liturgi penciptaan.
Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu dengan firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mula pertama Allah jadikan langit, bumi, dan laut, surya dan bintang yang memberi terang sempurna dan
menyelesaikan penciptaan itu selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti dari pekerjaannya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Karya penciptaan yang dilakukan Allah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Untuk itu, mari kita memuji setiap karya ciptaannya dengan bernyanyi karya terbesar. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita saksikan fragmen kejatuhan manusia ke dalam dosa berikut ini. Setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, diciptakannyalah manusia yang segambar dengan rupanya. Dijadikannya manusia itu dari debu tanah dan menempatkan seorang pendamping yang diciptakannya dari tulang rusuknya dan menghembuskan nafas bagi mereka. Lalu Allah menempatkan mereka di sebuah tempat yang disebut Taman Eden. Allah berfirman kepada manusia itu, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan atau menyentuhnya. Sebab pada hari kamu memakannya, engkau akan mati." Adapun suatu ketika, ular yang paling cerdik dari segala binatang yang ada datang menghampiri Hawa. "Hawa, bukankah Tuhan berkata,
kalian tidak boleh memakan buah-buah pohon ini? Allah berfirman, buah yang ada dalam taman ini boleh kalian makan buahnya, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman ini jangan diraba ataupun dimakan buahnya, karena ketika kalian makannya, maka kami akan mati. Ayolah Hawa, kau harus mencobanya. Kali-kali kau tidak akan mati, tetapi pada saat kamu mencobanya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama dengan dia. Kamu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah itu, kemudian memakannya. Wah, rasanya sangat enak. Adam, ayolah, kau harus mencobanya. Hawa, bukankah buah itu berasal dari pohon yang dilarang? Mengapa kau memakannya? Iya Adam, ayolah, kau harus mencobanya. Rasanya sangat enak. Iya, enak sekali. Setelah memakan buah itu, dengarlah suara gemuruh. Kemudian mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Akhirnya mereka pun bersembunyi di semak-semak. Ada, di manakah engkau? Kami telanjang ya Allah. Apa yang sudah kau perbuat, Adam? Dari mana kau tahu engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah yang aku larang itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku. Ular itulah yang menghasutku ya Allah, makanya aku makan. Maka terkutuklah engkau, hai ular. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah adalah makananmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu untukmu Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dan untukmu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kularang itu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Allah adalah terang abadi yang telah turun menjadi serupa dengan manusia. Mari berhimpun dan bersukaria atas kelahirannya. Mari kita angkat pujian, hai mari berhimpun. Berhimpun dan bersukaria
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Putra Hutabalian dan Apridupan Sianipar.
Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Ia menunjukkan kasih-Nya untuk datang sendiri menyelamatkan manusia dari lubang dosa. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari kita saksikan melalui liturgi nubuatan berikut. Manusia berdosa. Kau tahu Allahmu telah menunjukkan belas kasih-Nya padamu. Dia menjanjikan sebuah cahaya yang akan menerangi setiap jalanmu yang gelap dan redup. Dia akan datang membuka mata orang-orang buta, membuka telinga orang-orang tuli. Dia akan membangkitkan orang dari kematian. Kau tahu, cahaya itu akan memberimu sebuah harapan yang baru. Saat engkau ada dalam kegelapan, Dia akan memelukmu dalam susah. Dia menenangkan hatimu saat kau merasa resah. Dia akan mengangkatmu saat kau bahkan tak mampu untuk berdiri. Lihatlah betapa kejamnya dunia ini. Tetapi Dia akan mengangkatmu saat tubuhmu dan hatimu tidak sanggup menghadapi dunia. Dia akan menunjukkan keadilan-Nya kepadamu. Dia Allah yang datang untuk mengeluarkanmu dari kegelapan. Mulai hari ini, janganlah khawatir. Lihatlah, cahaya itu akan segera datang menghampirimu. Bersoraklah, sambutlah kedatangannya.
kita akan mendengarkan kor puji-pujian dari Ina HKBP Tamarunang. Sebab bagimu telah lahir Mesias yang adalah Tuhan, sehingga semua harapanmu sudah terkabul. Kita mengangkat pujian, Hai Kotamu.
Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari remaja Naposo Bulung HKBP Makassar.
Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih dipenuhi oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita menyaksikan liturgi kelahiran Juru Selamat berikut ini. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk pergi ke Nazaret dan menghampiri seorang perawan yang bernama Maria yang bertunangan dengan seorang tukang kayu yang jujur, baik, dan tulus hatinya bernama Yusuf dari keluarga Daud. Salam, hai engkau yang dikasih karunia, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin aku mengandung sedangkan aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atas engkau, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan mengaungi engkau. Oleh sebab itu, anak yang akan dilahirkan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mantul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padamu menurut perkataanmu ini. Apa arti semua ini? Aku harus mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut kudus. Akankah kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi aku? Jika kabar itu benar, aku akan menemui Elisabet. Entah mengapa, rasanya aku gembira mendengar kabar ini. Ya, aku harus menemui Elisabet. Berapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam lahirnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Salam, Elisabet. Wah, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Aku senang sekali kau datang mengunjungi aku, bahkan anak yang di kandunganku pun melonjak kegirangan karenamu. Berbahagialah yang percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Tapi Elisabet, aku dan Yusuf harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Tenanglah Maria, temuilah Yusuf dan ceritakan padanya. Aku takut Yusuf tidak mempercayaiku. Yusuf orang baik, aku percaya dia pasti mempercayaimu, dan Tuhan akan menyertaimu. Ya sudah kalau gitu, aku pamit dulu, aku ingin menemui Yusuf. Hati-hati Maria. Setelah menceritakan segala keresahan hatinya kepada Elisabet, Maria pun pulang kembali ke rumahnya. Pada keesokan harinya, Maria mendatangi tunangannya yang bernama Yusuf. Yusuf sayang. Maria, apa yang kau lakukan di sini, Hasyanku? Bolehkah kita berbicara? Apa yang hendak kau bicarakan? Berbicaralah, Hasyan. Yusuf, aku telah mengandung. Apa? Mengandung katamu? Siapa yang menghamilimu, Maria? Siapa yang telah menyentuhmu? Aku sama sekali tidak percaya, Maria. Kamu harus mempercayaiku. Tak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku. Ada seorang malaikat datang kepadaku dan berkata, aku akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut dengan kudus. Cukup, Maria. Aku tidak percaya padamu.
Aku akan percaya sampai malaikat itu sendiri datang dan berkata kepadaku bahwa itu merupakan bayi dari yang kudus. Besok aku akan pergi ke Nazaret dan jagalah dirimu baik-baik, Maria. Aku mencintaimu. Ya sudah, kalau gitu aku pamit. Aku mencintaimu juga. Mendengar penolakan Yusuf, hati Maria pun menjadi sedih. Ia bergumam dan berharap bahwa malaikat Tuhan datang ke dalam mimpi Yusuf dan menyampaikan berita sukacita itu kepadanya. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, Yusuf bermimpi didatangi seorang malaikat. Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah anak Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Maria, iya betul. Aku harus menjumpai Maria sekarang juga. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Maria dan Yusuf berjalan perlahan-lahan sambil sesekali terlihat mencari rumah penginapan. Yusuf mengetuk rumah penginapan, namun pemilik penginapan menolak mereka. Hal ini dilakukannya 2 kali, sampai akhirnya pemilik penginapan yang kedua menunjukkan kandangnya. Akhirnya mereka pun menetap di kandang itu, dan Maria melakukan persalinan di sana. Gembala-gembala yang tinggal di padang membawa kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka pun sangat ketakutan. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang diselimuti dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di Bethlehem, di tanah Judea. Sebab ada tertulis dalam kitab para nabi, engkau Bethlehem tanah Yehuda,
engkau bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Sebab daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Raja Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Bagi perwakilan yang disebutkan namanya, dipersilahkan maju ke depan. Yang pertama, kami undang kepada pimpinan Gereja HKBP Tamarunang, Amang Pendeta Ucok Fernando Huta Soit STH. Yang kedua, kami undang Dewan Diakoni, Dewan Koinonia, Inang Situa Sigalingging. Yang ketiga, kami undang Ketua Panitia Natal 2021, Saudara Niko Silitonga. Yang keempat, Ketua BPH Naposo Bulung HKBP Tamarunang, Saudara Bareta Samosir. Yang kelima, kami undang Ketua Remaja, Saudara Hosea Panjaitan. Yang keenam, kami undang perwakilan orang tua, Inang selain Boru Siagian. Dan yang terakhir, kami undang perwakilan tamu undangan. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kerun Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 3, Malam Kudus. Dunia
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan ayat yang ketiga. Mari kita angkat pujian dari ayat 1. Malam kudus, sunyi senyap, dunia duduk kembali. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang menyertai kita. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Satu kata dalam perayaan Natal malam ini, yaitu fantastis. Beri tepuk tangan kepada remaja dan apostol bulung gereja kita. Saudara-saudara, kita buka khotbah perayaan Natal di malam ini sesuai dengan tema 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22 saya akan baca untuk kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas.
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Subtema melalui sukacita Natal, remaja dan apostol bulung, mari menyatakan kasih Kristus dan menjadi teladan kepada sesama. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, remaja dan apostol bulung HKBP Tamarunang, remaja dan apostol bulung HKBP Makassar. Saya sangat mengapresiasi buah pikiran, ide, kreativitas daripada remaja dan apostol bulung di gereja kita. Halo KP Makassar. Ketika mereka datang kepada kami, ini amang acara. Ini konsep dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita support, kita dukung. Karena apa? Karena kreativitas mereka itu betul-betul kreativitas yang milenial. Kalau konsep kami, konsep masih zaman yang lama, kan begitu. Tapi kalau mereka ini sudah konsep zaman now. Jadi betul-betul kami memberikan dan mendukung sepenuhnya daripada kegiatan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lihatlah anak-anak kita ini. Berapa persen lah mereka yang betul-betul orang tuanya di Makassar. Ada yang dari Unhas, si Jeki Sinaga, itu tadi MC. Dia mahasiswa di sini, orang tuanya di kampung, gereja HKBP. Yuli Borusi Hombing, orang tuanya di Malino. Dengan kata lain, kita patut bersyukur bahwasannya masih banyak pemuda-pemudi orang Batak yang datang mengarantau ke Makassar ini, entah itu bekerja, entah itu kuliah, entah itu sekolah, mau memberikan waktunya kepada gereja kita. Ini sesuatu yang hal yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Sesuatu hal yang patut kita syukuri, bahwasannya mereka masih mau bergabung dengan kita. Itu sebabnya kami dari Parhalado kami support, dukung penuh, tidak setengah dukungan, dukung penuh, maju terus. Andai kata tidak ada gereja, tidak ada apostol bulung, andai kata tidak ada remaja kita, ya bisa jadi seperti itu saja jalannya perayaan Natal. Hanya biasa-biasa saja. Tapi karena ada orang-orang hebat, didukung oleh remaja apostol bulung yang orang tuanya berada di Makassar ini, digabung menjadi kesatuan yang penuh. Itu makanya tercipta kata fantastis yang saya ucapkan tadi. Itulah kasih persaudaraan Bapak Ibu yang datang mengarantau ke sini, notabene orang tuanya di kampung dan orang tuanya di sini bergabung memberikan ide-ide yang sangat menarik. Terciptalah suasana yang sungguh sangat luar biasa di malam ini. Itulah kasih persaudaraan itu. Dan saya yakin begitu juga dengan HKBP Makassar. Saudara-saudara, ketika remaja apostol bulung juga retret ke Bulukumba, Tanjung Bira, dan kami bersyukur bisa retret akhir November. Andai kata retret bulan ini, saya pikir ditunda dulu karena ombak tinggi 6 meter, jalan banjir, hujan sangat deras. Jadi kita bersyukur remaja apostol bulung
Kita sudah retret akhir November sebelum kejadian banjir di Makassar. 27 orang yang ikut retret. Kami katakan pada saat itu, 27 orang ikut retret, 27 orang hadir di perayaan Natal ini. Sekarang bukan 27 orang lagi yang hadir, lebih daripada 27 orang. Berikan aplaus kepada mereka. Sudah saya lihat si Amsal yang ganteng ini, si Tompul, si Laban, si Hutagalung, mantan sekolah minggu, langsung aktif dia ke remaja. Sampaikan salam kepada orang tuanya ya, dan orang tuanya juga sudah datang di sini. Saudara-saudara, itulah dukungan, itulah kasih persaudaraan kita di gereja ini. Dan kalau kita tanya lagi secara jujur, untuk apa saya mengasihi? Apa latar belakang saya mengasihi? Kenapa kok ada tema kasih persaudaraan? Mengapa saya harus mengasihi? Jawabannya hanya satu, karena kita sudah berada di dalam Kristus. Hidup di dalam Yesus menggerakkan persaudaraan kita. Hanya itu. Siapa yang hidup di dalam Yesus harus digerakkan rasa persaudaraan itu, rasa saling menyayangi, saling mencintai, saling mendukung, saling menopang dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Itu yang menggerakkan kita. Makanya kita mau berbuat kasih. Itu sebabnya orang Kristen, orang yang hidup dalam Yesus, dia sudah lahir baru. Dia sudah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan dari kefanaan, tetapi dari yang tidak fana, dari yang kekal. Orang-orang Kristen sudah dilahirkan kembali. Itu bukan pekerjaan manusia, itu hanya pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak hidup dalam kasih. Singkatnya begini, lebih sederhananya begini. Kalau saya Kristen, tunjukkan saya hidup dalam kasih. Itu. Kalau saya Kristen, kalau saya mengaku saya pengikut Yesus, tunjukkan, buktikan kasihmu kepada sesamamu, kasihmu kepada orang tuamu, kasih kita kepada sesama. Itu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu di malam Natal ini, mari Remaja Naposo Bulung HKP Tamarunang, kita tatap tahun 2022. Kita rangkul sahabat-sahabat kita, pemuda-pemudi yang notabene terdaftar di gereja HKP Tamarunang, yang belum bergabung dengan kita, rangkul mereka, ajak mereka, hubungi mereka, supaya kita bertambah-tambah banyak. Setuju? Setuju. Angkat tangan, setuju? Setuju. Orang tuanya sudah ada di sini. Nanti kita hubungi. Mari Amang, Inang, tolong kita bergabung, sahabat-sahabat kami yang di rumah itu. Soit 3 kita, yang datang cuma 2. Si Febri nanti ajak, oke? Gabriel. Saudara-saudara, supaya perayaan Natal kita ini betul-betul berdampak, tidak hanya sekedar seremonial ibadah saja, tidak sekedar bernyanyi saja, melampiaskan emosi sesaat, kegembiraan sesaat,
Tetapi apa dampaknya bagi remaja Naposo Bulung dalam perayaan Natal ini? Itu tadi, 2022 target berapa orang yang bisa kita ajak gabung dari terdaftar di gereja ini? Berapa orang? 2023 target berapa orang? Begitu terus, supaya nanti yang sudah waktunya untuk menikah, ketika dididiknya teman Naposo Bulung, oh inilah tulang dari tulang rusukku. Seperti tadi kan Maria dan Yusuf kan begitu. Saya rekam itu perkataan mereka berdua itu. Ya kan, Andi, mana si Andi? Yusuf Andi Utasawit apa raku? Boy manu kita makata ya teh. Konsepnya non acara adat ya teh. Asasianon boy dapat sudah kapitodi nang aupe duku bereng berusaha galai botar. Hanya dialah waktu itu yang bersinar dari semua Naposo Bulung di ketika saya praktek kedua di Provinsi Jambi. Nggak tahu, hanya dia yang bersinar pada saat itu, padahal banyak. Odo Tuhan, ya begitu kan, jujur saja. Ini di sini orangnya kan begitu, saksi hidup. Odo Tuhan, saya nggak tahu itu yang bersinar kan begitu. Songo nasi, bereng-bereng tak isi bersinar, pakulingi mak. Ada amin? Amin. Songo nabelga suara nisi perintah teh. Hosea nanti dulu, belajar dulu. Belajar dulu. Meskipun jasmu sangat bagus ya. Baru dijahit ya. Emang bapak kita ini hebat dah. Saudara-saudara, dan saya katakan waktu itu ke sekolah minggu, bangku sintua tidak sembarang orang bisa duduk. Dan saya sudah tunjuk waktu itu siapa calon pendeta dari sana. Dan saya tunjuk sekarang Hosea calon pendeta dari gereja ini. Jangan nanti gak bisa tidur kok. Oleh karena itu mari gerakan persaudaraan kita. Naposo Bulung, HKBP Makassar, Tamarunang, kita satu atap. Tahu satu atap ya? Kamu adalah saya adalah kamu. Dan tidak ada persaingan di antara kita. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih bagus. Kita sama-sama hebat, kita sama-sama bagus. Dukung ini. Ya, Sinaga, Ketua Naposo Bulung Makassar, Ketua Naposo Bulung Tamarunang saling mendukung karena kita satu dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam Natal ini kami bersyukur kasih persaudaraan itu nampak ketika kami mau memberikan hati, perhatian kami, waktu kami, tenaga kami, apa yang ada pada kami untuk kami curahkan dalam perayaan Natal ini. Terima kasih begitu hebatnya anak-anak kami, adik-adik kami, remaja Naposo Bulung yang sangat luar biasa mengkonsep acara Natal ini sesuai dengan kreativitas mereka. Kami bangga, kami senang punya Naposo Bulung, punya remaja yang begitu kreatif, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan lihat mereka, adik-adik kami remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA. Kapan mereka ujian, tolong Tuhan berikan kecerdasan, berikan kepintaran, berikan kemampuan untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan skill, meningkatkan daya imajinasi, supaya cita-cita mereka bisa tergapai, cita-cita mereka bisa mereka capai untuk ke depan. Kami mendoakan sahabat-sahabat kami, adik-adik kami
anak-anak kami, pemuda-pemudi yang begitu sangat luar biasa memberikan apa yang bisa mereka berikan kepada Tuhan melalui acara ibadah Natal ini. Kepada mereka yang sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh, Tuhan tunjukkan siapa orang yang Engkau pilih, berikan hikmat, ajari mereka untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan kepada teman kami yang akan menikah nanti, Tuhanlah kiranya yang memberkati teman kami supaya tetap diberikan kesehatan dan perlindungan. Kami mendoakan Naposubulung yang masih di bangku perkuliahan dan mereka yang sudah bekerja. Tuhanlah kiranya yang memberkati mereka. Tuhanlah kiranya yang memberikan mereka kecerdasan, kepintaran, semangat dalam bekerja, semangat dalam menyelesaikan kuliah. Kasih karunia Tuhanlah yang menguatkan mereka. Kami orang tua, kami Parhalado, majelis gereja, kami jemaat mendukung sepenuhnya program Naposubulung kami ini, remaja ini, karena mereka lah tiang tonggak gereja, tonggak masa depan gereja ini. Mereka lah estafet pelayanan ke depan di gereja HKBP Tamarunang. Begitu juga dengan HKBP Makassar yang sudah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang menyapa kita pada malam Natal ini. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari Pulau dan Benua sambil mengumpulkan persembahan. Jemaat untuk bangkit berdiri. Dari pulau dan benua
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Natal Madihita Salutna. Selamat Hari Natal. Ibadah kita selesai. Sambil menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian Feliz Navidad dan mari kita berikan salam sesuai protokol kesehatan ke samping kiri dan samping kanan kita. Feliz Navidad. Mari kita bertepuk tangan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. From the bottom of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Sudah selesai. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ketua BPH Naposo HKBP Tamarunang, Saudara Barenta Samosir. Kami persilahkan. Senin dulu baru Selasa.
Sapa dulu, baru mengucapkan sebuah kata. Oras madi tasalutna, Nopar sanga bihami, Amang Uluan, Pendeta UEP Putasoid, beserta para majelis gereja, na hormati hami, damang dainang na ngaro tu undanganon, tarlumobi dongan nami, remaja na poso, HKBP Tamarunang. Jadi, tutu Natal kita ini boleh berjalan dengan baik, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Seperti dalam tema kita pada hari ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang tertulis di 1 Petrus ayat 22 dengan subtema melalui sukacita Natal remaja dan Naposo Habulung, mari mengatakan kasih Kristus dan menjadi teladan kepada sesama. Jadi mungkin dari tema ini memang sangat luar biasa, dan saya bangga sebagai ketua Naposo KP Tamarunang melihat tadi apresiasi para panitia dan pemeran yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua panitia. Dengan ini kami sampaikan, nyatakanlah kasih Kristus Yesus di dalam setiap benak hidup kita. Jika sudah dilandasi dengan kasih, apapun yang kita lakukan pasti bisa akan dilakukan. Itu intinya. Jadi mari untuk teman-teman semua, remaja dan Naposo KP Tamarunang, merangkul satu sama lain seperti yang dibilang Amang Pendeta tadi. Jadi supaya kita lebih banyak lagi. Jangan ketika Natal banyak datang, habis Natal berkurang. Jadi doa dan harapan saya kita semakin ramai. Terlebih kepada orang tua kami yang selalu mensupport dan mendukung kami, dan para majelis beserta pimpinan gereja HKP Tamarunang ini, kami sangat mengucapkan terima kasih. Semoga kasih Kristus yang selalu menyertai para orang tua dan handai tolan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, sehat selalu, diberkati seluruh keluarga Bapak Ibu. Kepada tamu undangan kami, remaja HKBP Makassar yang sudah hadir dan bergabung saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman kami juga senantiasa sehat selalu dan diberkati, dan acara Natalnya di tanggal 18 boleh berjalan dengan baik. Di akhir kata, saya akan membuat sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bulukumba. Di Bulukumba ada pantai, ada villa, ada perahu, ada kapal. Kalau kita sudah bersama, jangan lupa ucapkan Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk pantun yang begitu luar biasa. Kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu pembagian door prize dan bingkisan. Jadi pada malam hari ini kami akan memberikan door prize. Door prize yang pertama kami mengundang jemaat sekalian yang mungkin kiranya pada hari ini tanggal 11 Desember 2021 ada yang berulang tahun, silakan maju ke depan. Saya. Mungkin ada yang sedang berulang tahun. 11 Desember ya, bukan 1, bukan 25, saat 11 Desember. Adakah dari antara kita pada malam hari ini? Oke, silakan Inang. Kita nyanyi dulu happy birthday untuk Inang ya. Sambil Inang ya. Happy birthday Inang. Happy birthday Inang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Inang. Sekali lagi sambil Inang ke depan. Oke, mungkin ketua panitia bisa memberikan door prize-nya, hadiahnya secara langsung untuk Inang. Keberapa tahun Inang kalau boleh tahu? Terima kasih buat panitia Natal dan kita semuanya, secara khusus
kepada Amang Pendeta Utasoid sebagai uluan di HKBP Tamarunang. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi atas Natal yang telah diselenggarakan. Kiranya kasih persaudaraan yang ada di Naposo Bulung dan juga remaja HKBP Tamarunang dan yang ada di Raja Wali tetap terjalin di dalam kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadi semua hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Salam sehat. Yang ke-55 tahun. Jadi Inang ulang tahun yang ke-55 tahun walaupun mungkin kelihatannya ke-25 tahun ya. Oke, silakan. Terima kasih Inang. Silakan duduk kembali. Terima kasih Nang. Oke, selanjutnya door prize berikutnya di belakang pembatas Alkitab yang panitia telah bagikan ada sebuah tanda khusus yang telah diberikan panitia yang kiranya mungkin ada tanda khusus di belakang pembatas Alkitabnya. Silakan langsung maju ke depan. Tandanya itu berwarna merah ya, jangan dibikin sendiri. Tandanya berwarna merah. Silakan yang beruntung silakan maju ke depan. Silakan. Silakan Amang Inang, teman-teman Naposo Bulung yang dapat tanda merah silakan maju ke depan. Ya, akan diserahkan langsung oleh ketua remaja. Silakan ketua remaja untuk menyerahkan bingkisannya orang-orang terpilih ya yang beruntung pada malam hari ini. Oke, terima kasih Inang. Silakan duduk kembali. Iya, selanjutnya ternyata masih ada 5 door prize lagi yang akan dibagikan panitia. Door prize-nya spesial ya. Oke, jadi kami akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, yang bisa jawab silakan angkat tangan dan langsung maju ke depan ya. Siapakah nama dari ayahanda Bapak Pendeta Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada saya juga tidak tahu. Oke, pertanyaan sebetul-betulnya adalah ada yang tahu nama lengkap dari pimpinan HKBP Tamarunang? Angkat tangan. Iya, silakan Amang. Amang yang duluan angkat tangannya. Jadi saya tunjuk yang duluan angkat tangan. Karena Amang yang duluan angkat tangan, jadi Amang yang dapat. Silakan Amang. Bersama dengan gelar-gelarnya. Kalau Amang tahu tanggal lahir, boleh juga. Nama lengkap Amang Pendeta, Pendeta Ucok Fernando Hutasoid, Sarjana Teologia. Iya, silakan diberikan oleh ketua panitia. Terima kasih Amang. Jadi teman-teman hafal-hafal namanya Amang Pendeta ya. Siapa tahu dapat door prize. Oke, masih ada 4 ya. Masih ada 40 atau 4? Oh, ada 4. Saya kira 40, panjang kalau 4. Oke. Nah, pada malam hari ini kami memilih dress code-nya itu warna merah. Jadi silahkan yang berbaju merah selain dari panitia dan selain dari remaja HKBP Tamarunang silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan yang memakai baju merah. 4 orang tercepat. 4 orang tercepat ya, 4 orang tercepat. Oke, 2 orang sudah ada. 3 orang. Wah, ternyata banyak. 4 orang saja. 4 orang. Oke, 4 orang tercepat sebenarnya, tapi karena ada 6 orang. Iya, karena ada 6 orang agak susah panitia menentukan ya. Jadi kita kasih pertanyaan saja yang 6 orang di depan ini ya, supaya oke, tanpa melihat ke belakang ada yang bisa menyebutkan tema Natal kita pada tahun ini. Tidak bisa dibaca inangi ya Bella. Ai, gugur pertanyaan ini ya. Silakan Inang.
Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita kasih Inang ya, silakan Inang diberikan. Oke, siap-siap pertanyaan berikutnya. Oke, belum. Jangan dikasih yang belum menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu tahun berapa gereja HKBP Tamarunang dibangun? Saya juga tidak tahu sebenarnya, tapi saya mau cari tahu. Ada yang tahu, Inangku, teman-teman? Tahun berapa? Silakan, ada. Oke, kita ganti pertanyaan. Tahun berapa? Iya, saya juga baru tahu juga, 2009. Oke, selanjutnya kita pindah ke sini, bagian sini. Ada yang tahu ayat dari tema kita tahun ini terlebih ayat balik misalnya. Ada yang tahu ayat tahun ini? Ayat dari tema tahun ini? 1 Petrus 1 ayat 22. Kasih nih, kasih. Oke. Aduh, saya yang capek cari pertanyaan sebenarnya ini. Oke. Oh, mereka bagi 3 ternyata. Jadi mengalah ya tidak apa-apa ya. Oke, selanjutnya yang doanya kita kasih ke Inang-Inang yang sudah maju ke depan. Terima kasih. Oke, Inang, keduanya. Terima kasih Inang dan teman-teman Naposo Bulung, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan bingkisan untuk ada 3 bingkisan yang akan kami berikan secara hormat. Bingkisan yang pertama untuk pimpinan HKBP Tamarunang, Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid, silakan maju ke depan. Bingkisan kedua untuk Dewan Koinonia kami, Inang Situa Sigalingging, Boru Sigalingging, silakan maju ke depan. Dan bingkisan yang ketiga kami berikan kepada Amang yang telah melatih kami dengan begitu sabarnya walaupun suara kami lari kiri lari kanan. Amang Situa M Panjaitan, silakan maju ke depan. Ya, ini akan langsung diberikan oleh Ketua BPH Naposo HKBP Tamarunang. Ada Amang Panjaitan atau yang mewakili, silakan. Oh ya, ada Amang. Ya, jadi ketiga inilah yang telah membantu dan mendukung kami sampai perayaan Natal kami bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi mulai tempat itu di Awang Inang nong masuk pertami mulai siang awal sampai berjalan Natalon. Jadi soal dok tu si titi mana si kopak golang-golang pengaruh nak tung open autar patu pahami Amang Inang las marhamuna. Terima kasih Amang dan Inang, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke acara makan malam dan doa dipimpin oleh Inang Situa Sigalingging. Bertanya mahita mauliate madiho Tuhan perdenggan basa nasumurung diborngino tutu dibagasan lasin roha dohami jala maria di Natal ni remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang narap hami tutu disod dohot remaja Naposo HKBP Makassar dohot akan
amanami inanami nang sudeta he nadong ditikyon di bagasan las neroha dohami di nama dohoti natal ni anak nami ditikyon asimaroham dihami oleh Tuhan leonommu dihami hai pasod do las neroha ng pelu Tuhan namulak hami sianingan anonan non o matotong na madungan ni hami Tuhan debatama namin na marabangsa di Banua Gijang sian las neroha ni panitia tutu di patupa do si panganon dohot sinumon alan ya Tuhan pasu-pasu masih panganonon bayam mau na Tuhan gabi hagugon las neroha tu pamatang nami dohot tu pertujuan nami asih maroham marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tu adupanmu amin. Terima kasih Inang. Ya, dengan demikian seluruh panitia perayaan Natal serta seluruh remaja Naposo Bulung mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga cinta kasih Kristus menyertai kita semua. Shalom dan salam sehat. Ya, sambil kita menikmati makan malam, kita akan menyaksikan video yang telah disiapkan oleh panitia.
nanti jangan pulang dulu ya, kita akan foto bersama. Shalom, Naposo Gunung, HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan. Saya Ronald Paham, Ketua Naposo Gunung, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, mengucapkan Selamat Natal bagi kita semua. Kiranya di momen Natal ini, Naposo Gunung Distrik 17 Indonesia bagian Timur, secara khusus Naposo Gunung HKBP Tamarunang, senantiasa semakin giat dalam pelayanan, sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Akhir kata, selamat Natal 25 Desember 2021 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, remaja Naposo HKBP Tamarunang. Saya Barenta Samosir, Ketua BPH HKBP Tamarunang periode 2020-2022, mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Buat remaja Naposo HKBP Tamarunang, tetap semangat melayani Tuhan dan kompak selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Shalom, remaja dan Naposo Gunung HKBP Tamarunang. Perkenalkan, saya Sebuah Desman Tutapea. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Remaja Naposo HKBP Tamarunang. Saya bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar Naposo Gunung. Remaja dan Naposo Gunung HKBP Tamarunang, saya berharap remaja Naposo Gunung HKBP Tamarunang kompak selalu dan sukses selalu di dalam melayani Tuhan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada remaja dan Naposo Gunung HKBP Tamarunang tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kami remaja dan Naposo Gunung HKBP Tamarunang, kami dari keluarga Evena Baban dan Inang beserta dengan anak kami Reno mengucapkan selamat Natal buat seluruh adik-adik kami remaja dan Naposo Gunung Tamarunang yang hari ini merayakannya. Kiranya sukacita dan damai Natal beserta dengan kita semua. Salam dari saya, mantan Ketua Naposo HKBP Tamarunang tahun 2011-2013. Dadah. Horas. Saya Eri Samosir, mantan Ketua Naposo Gunung HKBP Tamarunang tahun 2013 sampai 2017. Dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal untuk adik-adik kami remaja dan Naposo HKBP Tamarunang. Biarlah sukacita Natal senantiasa ada di hati kita dan tetaplah setia melayani di dalam Tuhan. Horas. Saya Koparasian Malam mengucapkan selamat Hari Natal dan menjelang Tahun Baru untuk teman-teman remaja Naposo Gunung Tamarunang tahun 2021. Semoga makin kompak dan Tuhan memberkati selalu. Hai, aku Venita Siombi mengucapin selamat Natal buat Naposo HKBP Tamarunang 2021. Semoga sukacita Natal menyertai kita semua, semuanya semakin kompak, semakin solid dan sukses. Selamat malam teman-teman Naposo Tamarunang. Harapan kami semua yang sehat dan tentunya penuh sukacita. Saya mantan Naposo Tamarunang, memperkenalkan diri saya. Nama saya Rain Denis Papea, dan seperti yang kalian lihat, samping saya ada istri saya, Pendeta Kori Borulung Teruan. Saat ini kami tinggal di Medan, tepatnya di Amplas. Kami bersyukur dengan ide-ide kreatif Naposo Tamarunang, dan tentunya ini harus ditingkatkan kembali lagi. Pesan kami kepada teman-teman Naposo, tetap semangat, solid, dan yang paling utama adalah pergunakanlah waktu muda kalian dengan baik.
Kami dari keluarga RD Utapea, Pendeta Kori Borulung Banteruan mengucapkan selamat Hari Natal kepada Naposo HKBP Tamarunang. Tuhan memberkati. Shalom. Kami keluarga Pendeta Doning Judikasi Hombing dan Ina Maria Magdalena Boru Silaeng dan Alvaro Gardia Copan Siombing dan adik Elora Boru Siombing. Ya, saya adalah mantan Naposo HKBP Tamarunang. Senang kali rasanya bisa menyapa adik-adik semua pada malam Natal hari ini. Kami berharap semoga remaja Naposo Tamarunang semakin kompak, semakin eksis dalam pelayanannya, dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari keluarga Sinaga mengucapkan selamat Hari Natal kepada Naposo NHKBP Tamarunang. Semoga jaya selalu, semoga diberkati. dan keep on fire dalam melayani Tuhan. God bless, we love and joy. Horas. Shalom, saya Sabdo Silaban, pernah jadi Naposo HKBP Tamarunang. Kami mengucapkan selamat Hari Natal untuk Naposo HKBP Tamarunang. Semoga tetap kompak, solid selalu. Buat adik-adik remaja dan Naposo HKBP Tamarunang, semoga Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Salam sehat dari Jambi. Horas, dah. Horas Madita sempurna. Shalom. Saya Bangkit Utasoid. Sekarang berdomisili di Bitung, Sulawesi Utara. Pernah bergabung dengan gereja HKBP Tamarunang sejak tahun 2010 sampai tahun 2013. Sejak itu pula saya bergabung dengan remaja Naposo HKBP Tamarunang. Bergabung di gereja HKBP Tamarunang waktu itu menjadi prioritas untuk melayani di gereja. Selamat Hari Natal buat remaja Naposo HKBP Tamarunang. Tetap semangat melayani dan tetaplah berkarya. Terima kasih. Salam sehat. Shalom, selamat Hari Natal dan menjelang tahun baru untuk remaja dan Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Semoga dengan Natal tahun ini bisa memberikan kasih di antara kita semua dan persaudaraan semakin erat dan selalu kompak ya. Selamat Natal. Shalom, Horas. Saya Sumadi Santo Purba, selaku orang yang pernah bergabung dengan remaja Naposo HKBP Tamarunang. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022 kepada remaja Naposo HKBP Tamarunang. Semoga Natal tahun ini membawa kedamaian, membawa sukacita buat kita semua, dan semoga Natal tahun ini remaja Naposo HKBP Tamarunang bisa semakin kompak, semakin solid dalam melayani Tuhan, dan semoga remaja Naposo HKBP Tamarunang kedepannya bisa menjadi saluran berkat, bisa menjadi saluran berkat buat sesama, dan tentunya buat negara yang kita cintai ini. Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati. Horas Shalom, salam untuk Amang Pendeta Utasoid, untuk Amang Inang Parhalado, dan untuk Amang Paniroe di Naposo Bulung HKBP Tamarunang, dan buat kalian semua Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Salam kenal, saya Pendeta Riki Manalu, saya melayani HKBP Sidikalang, HKBP Perkembangan, dan saya pernah menjadi bagian keluarga
Pemulung HKBP Tamarunang. Pada tahun 2013 saya sambil kuliah di sana dan banyak kisah yang tidak pernah bisa saya lupakan, baik duka maupun suka. Apalagi kisah-kisah yang kami jalani ketika kami bersama melayani di Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Banyak kisah, ada kisah love story, ada kisah yang sangat berkesan bagi kami semua. Dan pesan saya buat kalian semua teman-teman HKBP Tamarunang, Naposo Bulungnya, tetap semangat, tetap kompak, ingat junjung tinggi bahasa ibu, bahasa Batak. Saya salut dengan Tamarunang pada saat itu karena di sana tetap digunakan bahasa Batak sesama Naposo Bulung. Mantap dan luar biasa. Akhir kata saya mau katakan, salam 3M, Marsi Haposan, Marsi Tangyangan, dan Marsi Urupai. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Tesalonika Pratiwi. Saya pernah menjabat sebagai sekretaris di Naposo Tamarunang bulan September 2016. Selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai Natal ada di dalam hati kita dan Naposo Tamarunang semangat dan semuanya kompak selalu. Shalom, Horas, teman-teman remaja dan Naposo HKBP Tamarunang. Perkenalkan, nama saya Samuel Malau, pernah bergabung dengan RNKBP Tamarunang dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada teman-teman RNKBP Tamarunang. Kiranya damai Natal bisa menyertai kita semua dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta berbagi kasih dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga acara yang berlangsung pada hari ini boleh berjalan dengan lancar dan sukses ya teman-teman. God bless you all, bye. Shalom, remaja Naposo HKBP Tamarunang. Perkenalkan, nama saya Ismail Siregar, pernah bergabung melayani bersama keluarga besar Naposo Tamarunang. Kiranya Naposo semakin kompak dan setia melayani. Besar akhir kata saya ucapkan selamat Natal remaja Naposo Tamarunang. Semoga semakin sukses ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman remaja dan Naposo HKBP Tamarunang, perkenalkan nama saya Togu Butar-Butar. Di sini saya mau mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman remaja dan Naposo HKBP Tamarunang. Kiranya di momen Natal yang indah ini, remaja dan Naposo HKBP Tamarunang makin tumbuh dalam iman dan kasih dan semakin giat dalam melayani Tuhan. Semoga acara Natal remaja dan Naposo HKBP Tamarunang boleh berjalan dengan lancar dan semoga kedepannya remaja dan Naposo HKBP Tamarunang semakin kompak. God bless you. Halo, shalom teman-teman. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Perkenalkan, namaku Rosman Cinta. Sebelumnya pernah aktif di lingkungan Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Namun saat ini aku sudah berdomisili di Jakarta. Aku ingin menyampaikan selamat Natal buat teman-teman remaja dan Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Selamat bersuka cita dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Semoga melalui acara Natal remaja dan Naposo Bulung tahun ini, teman-teman semuanya boleh semakin bersuka cita, boleh semakin giat dan selalu kompak dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja. Kiranya masa muda kita boleh selalu kita pakai dalam melayani Tuhan dan bekerja di ladang Tuhan. Itu saja. Sekali lagi, selamat Natal buat teman-teman remaja dan Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Saatnya kita foto bersama. Oh, masih makan ya? Oke. Coba cepat kiri. Mau pulang tamu tak? Unas punya jangan pulang. Iya, yang kenapa?
Ya, kami mengundang teman-teman dari Remaja Naposo HKBP Makassar serta teman-teman Remaja Naposo HKBP Tamarunang untuk foto bersama di depan bersama Amang Pendeta dan Inang. Silakan yang di atas, yang di bawah silakan diperbaiki lipstiknya dulu. Fotografer. Jijik kali ya.